ternyata ada orang yang beraktivitas dengan perbuatan gelap. Maka ini menggambarkan kehidupan manusia yang berdosa, perbuatan gelap. Jadi konteksnya apa, perbuatannya seperti apa. Itulah makanya ini sama seperti kayak status orang percaya. Kalau orang sudah percaya, konteks hidupnya adalah orang yang hidup dalam terang, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan terang. Bisa dilihat ya, bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini semua adalah tindakan daripada orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Perhatikan, ini mungkin gampang ya, pesta pora, mabok. Yang saya aware dan menarik bagi saya adalah kata-kata ini. Merawat tubuh. Siapa yang di sini suka nge-gym? Siapa yang di sini suka skincarean? Siapa yang di sini suka memperindah bagian-bagian tubuhnya? Merawat tubuh? Betul? Saya nggak tahu, apakah emang ini Roma ini terlalu visioner sampai itu dikritik sama Roma. Jadi yang mau mengkritik Roma loh, kitab Roma, Paulus. Tapi menariknya apa? Sekarang saya mau tanya, kita hidup sehat boleh nggak? Nge-gym boleh nggak? Yoga boleh nggak? Terus skincarean boleh nggak? Kalau operasi plastik gimana? Nah, perhatikan baik-baik. Merawat tubuh untuk, ini bukan memuaskan ya, memuaskan keinginan. Ada orang-orang yang merawat tubuh untuk memuaskan keinginan. Dandan biar dilihat cantik. Biar dipuji orang. Biar gak malu. Sekarang saya mau tanya, apakah untuk itu Anda berdandan? Siapa yang berdandan supaya gak dihina-hina orang, angkat tangan. Langsung semua gak mau ngaku memang ya. Terus, yang nge-gym, yang olahraga, wellness, apapun itu. Yang makan sehat, apapun itu. Ini juga salah. Gendut begini juga salah. Tolong tutup pintu aja. Nah, perhatikan. Anda melakukan itu untuk apa? Kita merawat tubuh untuk apa? Untuk jadi inspirasi. Pertanyaannya, kalau kita melakukan sesuatu untuk menjadi inspirasi bagi orang lain, itu untuk memuaskan keinginan kita atau untuk memuliakan Tuhan, saya tanya. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mau skincarean apa segala macam, saya mau tanya, apakah itu untuk Tuhan atau untuk memuaskan keinginan kita? Kenapa? Kenapa rupanya misalnya kayak badan Anda harus kayak Ade Rai? Kenapa? Kenapa rupanya Anda harus hidup seketat itu untuk makan, untuk skincare apa segala macam? Kenapa? Apakah jangan-jangan itu untuk memuaskan diri sendiri? Apakah untuk memuaskan keinginan kita? Mungkin nanti ada pertanyaan kepada saya. Emang nggak boleh untuk saya supaya terlihat cantik? Emang nggak boleh kalau kita melakukannya? Kan jawaban banyak orang sekarang apa? Kita melakukan segala sesuatu adalah untuk kita sendiri pertama-tama. Betul? Saya akan jawab. Anda hidup untuk memberitakan Injil atau tidak? Manusia hidup untuk memberitakan Injil atau tidak? Tujuan manusia hidup untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid. Perhatikan. Kalau Anda memamerkan itu semua, saya mau tanya, Anda bisa memberitakan Injil dengan cara itu? Kalau Anda berpakaian yang tidak sopan, mana tadi? Ada sopan nih. Mundur. Hidup dengan sopan. Ada kata sopan di sini. Kalau Anda tidak sopan, mungkinkah Anda bisa menunjukkan Kristus dalam diri Anda? Saya mau tanya sama semuanya. Kalau kita melakukan sesuatu sebenarnya untuk saya melakukan ini supaya orang melihat saya,
Wah, oke ya. Saya tidak mau dihina-hina orang. Apakah Anda betul-betul melakukannya untuk Tuhan? Saya tanya. Tidak. Jadi kita melakukannya untuk diri sendiri. Makanya sekarang pikir, kita berdandan supaya apa? Ketika Anda, ya jangan jelek-jelek banget juga lah, mandi. Minimal kalau bau ketek mandi. Kenapa? Habis memberitakan Injil, waktu Anda memberitakan Injil, kalau Anda bau ketek susah diterima orang juga. Iya dong. Betul dong, kita nggak boleh jadi batu sandungan. Orang, Kristus sudah mati untuk Anda. Habis itu saya mati karena Anda. Ya enggak dong, jangan kayak gitu dong. Minimal kalau memberitakan Injil mandi. Tapi nggak harus habis itu pakai sepatu yang kayak apa, pakai baju yang seperti apa. Enggak. Coba pikirkan, dengan melakukan ini semua, apa yang Anda lakukan, terutama teman-teman yang ada sekarang di bidang yang sering menekuni bidang kesehatan, saya mau tanya, itu bisa nggak dengan cara yang sekarang Anda betul-betul bisa memproklamirkan kalau Anda adalah manusia yang mengasihi Tuhan? Jadi perhatikan itu baik-baik. Kalau kita hidup untuk Tuhan, maka kenapa kita sekarang akhirnya harus hidup sehat? Karena saya mau menginjil. Sekali lagi, saya hidup sehat karena saya mau menginjil. Mungkin dari kehidupan kita stres dan akhirnya fitness itu bisa jadi penghiburan kita untuk kita mendapat kesegaran supaya kita bisa tetap fokus memberitakan Injil. It's okay. Nggak ada masalah. Ya kan? Karena kalau saya tahu habis olahraga orang badannya pada seger-seger. Cuman kalau olahraga sampai lebih dari sejam sih biasanya orang stres juga olahraganya. Karena apa? Mau mengalahkan rekor yang sebelumnya. Akhirnya, waduh, gue mau kayak gini. Pokoknya gue harus sampai di sini. Capek banget. Padahal Anda hidup untuk Tuhan, memberitakan Injil. Terus kenapa saya sekarang dandan? Misalnya, atau kenapa saya memperbaiki tubuh saya, apa segala macam. Dan pertanyakan, apakah dengan ini orang bisa mendengarkan kesaksian saya di dalam memberitakan Injil? Inilah yang jadi fokusnya. Saya tidak melarang Anda mau apapun lah, terserah Anda. Tapi ketika Anda melakukannya dan mempostingnya di sosial media, pikirkan. Apakah Anda melakukannya untuk supaya pemberitaan Injil bisa disebarkan dengan baik? Apakah Anda melakukannya dengan sopan? Atau apa? Atau Anda melakukannya, ya kan banyak orang kan? Karena kalau di sosial media, kadang-kadang yang kita dengarkan adalah videonya, bukan suaranya. Amin? Makanya kalau mukanya kayak saya, memberitakan Injil gitu ya, atau apa, langsung di swipe up pasti. Maksudnya digeser pasti. Kalau kayak Rapjo enggak. Rapjo kan ganteng. Itu kan? Itu. Nah, coba pikirkan baik-baik sekarang. Apakah merawat tubuh yang Anda lakukan itu untuk supaya Kristus bisa diberitakan? Apakah itu untuk mempermuliakan Tuhan? Hati-hati dengan mengejar semua standar kecantikan, semua standar influencer di bidang apapun. Karena dengan Anda mengikutinya, Anda tidak menjadikan Tuhan sebagai dasar bagaimana Anda melakukan hal tersebut. Jadi dasar Anda adalah influencer. Makanya yang Anda kejar influencernya, bukan Tuhan. Paham sampai sini semuanya? Karena di dalam teks Alkitabnya ngomong, merawat tubuh untuk memuaskan keinginan. Saya rasa itu adalah penjelasan yang paling ultimate untuk kita. Ya, karena saya yakin semua di sini suka untuk merawat tubuhnya. Amin. Kalau nggak ada yang nggak suka merawat tubuhnya, akan saya siram hari ini untuk dia mandi minimal ya. Nah itu, perhatikan ya. Jadi ini adalah malam. Orang-orang yang malam ini, mereka biasanya hidup memang untuk memuaskan keinginan. Ya, pesta pora keinginan. Meskipun itu ada festival juga ya. Mabok, cabul, hawa nafsu, berselisih, iri hati. Itu adalah keinginan. Keinginan-keinginan sendiri. Jadi poin daripada malam hari adalah keinginan
diri sendiri. Oke? Nah, perhatikan teks 12, ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Nah, saya mau masuk ke dalam konteks hidup sehari-hari. Kalau malam udah tidur, misalnya kita tidur jam 9, jam 10 ya. Saya tadinya mau menjadikan Bigel contoh, katanya dia datang, ternyata nggak jadi contoh dah dia. Karena dia kan tidur paling on time ya, jam 9. Dia apapun on time ya, boleh juga tuh. Tidur aja on time, bangun on time, keren. Nah, bayangkan ya, misalnya kayak Bigel, tidur jam 9, bangun mungkin jam 5 atau setengah 5 gitu ya. Nah, dia pasti sudah siap untuk menghadapi hari di jam 6 dan lain sebagainya macam. Kami kalau komsel pagi, dia udah satu-satunya yang sudah mandi, sudah dandan. Ya, yang lain masih kadang ada yang datang baru jam setengah 10 atau jam 10 kurang 1. Komselnya selesai jam 10 lewat 1. 2 menit aja dia komsel, keren. Nah, coba perhatikan baik-baik. Yang tidur ya cukup di malam, yang betul-betul menggunakan waktu dengan baik di malam hari, bangun pagi, segar dan siap. Tapi permasalahannya adalah ada orang yang di malam hari, bukannya waktu istirahat yang harusnya dipakai buat istirahat, di malam hari dia begadang. Pesta pora, mabok, cabul. Ini kan kegiatan-kegiatan yang enak dilakukan di malam hari ya. Mabok siang-siang dibilang lucu. Saha atuh mabok siang-siang. Nah, orang biasa kalau dugem tuh enak lewat jam 12. Gue gak pernah sih, tapi ya gue tahu. Nah, di atas jam 12, jam 1. Kalau jam 1 pulang keluar mungkin jam 3 atau setengah 4. Kalau orang zaman dulu masuk Jumat, keluar Senin. Nah, keluar jam setengah 4 biasanya apa dulu? Makan dulu. Makan. Ya kan buat basian kan supaya maboranya hilang dulu katanya. Saya juga ngerti lah. Terus baru sampai rumah jam 5. Bayangkan kalau dia jam 7 sudah harus berangkat kerja. Bayangkan ini ya. Di malam hari dia melakukan kegiatan itu semua, harusnya istirahat dia tetap berkegiatan, kemudian pagi hari dia bangun. Apa yang terjadi? Waktu kerja, dia nggak bisa fokus, dia lemas, dia males, dia kehilangan banyak tenaga, dia nggak diajak ngomong udah nggak bisa. Betul? Itulah gambaran dari orang yang lesu dan malas kerohanian. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan di dalam kegelapan iya, tapi dia juga harus melakukan perbuatan dalam terang. Makanya orang yang hidup dua-duanya, kalau disuruh pelayanan, capek. Kalau disuruh pelayanan, bosen. Kalau disuruh pelayanan, ogah-ogahan. Disuruh fellowship, disuruh pelayanan sini. Mau. Sibuk kerja, apa segala macam. Lu perhatiin aja lah. Orang yang malamnya tidurnya gak enak, pasti diminta apa aja, ogah-ogahan. Betul gak? Makanya kalau ada orang di dalam gereja diminta pelayanan ogah-ogahan, jangan-jangan engkau adalah orang yang melakukan perbuatan gelap, iya, tapi harus melakukan perbuatan terang juga. Makanya orang yang hidup di keduanya mengalami kelesuan yang parah, mengalami kemalasan yang parah, mengalami kebosanan yang sangat parah, mengalami kekosongan yang luar biasa, kosong pikiran gitu ya. Ditanya apa? Coba kalau di kerjaan dia bisa excellent, tapi disuruh pelayanan kagak bisa apa-apa. Mikir nggak bisa. Kalau di tempat kerja kayaknya tapi kalau di gereja diminta pelayanan apa? Enggak. Aku ya, aduh nggak bisa. Disuruh pelayanan, disuruh menginjil. Kak, jangan aku. Tapi kalau disuruh apa aja mau. Kecuali pelayanan. Disuruh ngapain aja. Kalau perlu disuruh loncat dari atas ke bawah. Mau. Tapi disuruh pelayanan. Aduh jangan aku. Disuruh doa syafaat. Jangan saya, jangan.
Doa syafaat itu hal basic orang Kristen. Doa. Cuman syafaat aja. Itu basic. Doa. Tuhan Yesus, amin. Itu doa. Ya nggak secepat itu juga sih. Tapi itu basic. Tapi disuruh doa syafaat. Nah, sekarang ini yang bikin jadwal doa syafaat siapa? Digilir jangan cuma itu aja nih. Muka-mukanya semua harus sudah bisa berdoa syafaat. Harus dilatih. Ya, siap-siap yang belum pernah doa syafaat harus sudah bisa. Oke? Jadi tidak ada alasan, wah nggak mau doa syafaat, nggak mau doa syafaat. Gua akan langsung, tapi tak begini. Perhatikan, kalau Anda melakukan perbuatan kegelapan iya, melakukan perbuatan terang juga iya, maka Anda akan mengalami kelesuan dan kemalasan. Nah, saya mau tanya, orang yang melakukan perbuatan kegelapan iya, perbuatan terang iya, dia sebenarnya latarnya gelap atau terang? Saya nggak bisa bilang itu. Saya nggak bisa bilang dia hidup di dalam gelap atau di dalam terang. Itulah ciri dari orang yang memang suam-suam kuku. Tapi perhatikan, kenapa saya nggak bisa bilang gitu? Kenapa saya nggak bisa bilang, dia hidup di dalam gelap? Karena teks ayat 11 ini bilang apa? Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi dia udah selamat, tapi dia masih tidur. Orang seperti ini harus disadarkan dengan cepat. Dan semoga dia adalah orang yang bertobat. Semoga dia adalah orang yang betul-betul terang, bukan ada di dalam kegelapan. Dan kita harus tarik dia untuk hidup di dalam terang. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Bisa dipahami semuanya? Perhatikan. Di dalam teks ini, saya akan masuk ke dalam siang sudah dekat. Nah, biasanya kalau kita malam hari, untuk menuju siang, kita melewati pagi. Di pagi hari, biasanya kita ngapain? Siap-siap. Mau kerja, betul? Atau mau pergi? Kita udah punya tujuan, dan kemana kita mau pergi, kita tahu harus berpakaian apa. Betul? Tentu, Anda tidak mungkin pakai baju olahraga ke kantor Anda yang adalah korporat. Yang ada langsung di-sliding sama bos Anda. Tentu Anda juga, kalau misalkan Anda adalah mau olahraga pagi-pagi, tentu Anda tidak pakai pakaian kantor. Kenapa? Nanti diusir ya. Nanti diusir sama Aderai. Nah, perhatikan baik-baik. Baju itu menentukan kita mau pergi ke arah mana. Dan itu disiapkan, bersiap-siapnya kapan? Pagi hari. Dan dikatakan di sini, siang sudah dekat. Yang harus kita kenakan apa? Kenakan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita mau pergi menuju Dia. Kita mau pergi menuju Dia. Kenakan Dia di dalam seluruh bagian hidup kita. Mulai dari kepala, mata, mulut, telinga, hati, badan, kaki, dan semuanya. Dari topi, baju, bahkan sampai kepada sepatu pun adalah Yesus semuanya. Kenakan itu semua, Yesus semuanya. Dan di sini dibilang adalah mengenakan perlengkapan senjata. Jadi memang menuju kepada Kristus, sekali lagi, kita menuju kepada Kristus untuk sampai kepada Kristus, harinya Kristus tiba, saatnya Kristus tiba, yang akan kita lakukan apa? Peperangan. Makanya Kristus adalah senjatanya. Seperti ABRI yang sedang bersiap-siap. Pakai topi, pakai bajunya apa, sepatunya apa, celananya apa. Nah, itu adalah outfit yang paling cocok untuk dia berperang, betul? Maka outfit yang paling cocok untuk bertemu dengan Bapa adalah Kristus. Sekali lagi, outfit yang paling cocok untuk kita bertemu dengan Bapa adalah Kristus. Dan di dalam outfit itu ada kata apa? Hidup dengan sopan.
seperti padang siang hari. Apa contoh sopan? Hidup dengan sopan. Saya mau tanya, kalau kita berpakaian-pakaian Kristus, kira-kira di sisi mana yang akan terbuka? Saya mau tanya sama semuanya. Kalau kita berpakaian dengan Kristus, di sisi mana yang akan terbuka? Hanya di muka doang. Yang lainnya ketutup pasti. Apalagi ini mau perang. Maka hati-hati dengan yang suka membuka bagian-bagian tertentu, terutama perempuan. Kalau laki-laki sih mungkin nggak terlalu ya. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena Kristus harusnya menutupi seluruh tubuh kita. Dan kalau Kristus, dan supaya Kristus yang terlihat, maka pertama, betul-betul harus kesopanan yang dari Kristus itu terlihat dari seluruh tubuh kita. Maka jangan lagi pikir yang lain. Pikirkan Kristus. Sekali lagi, pikirkan Kristus. Anda hidup bagi siapa? Maka kenakan itu di dalam seluruh bagian diri Anda. Jangan pikirkan yang lain atau pakai hal-hal yang lain untuk pemuasan hawa nafsu sendiri. Ya, gunakan Kristus, pikiran kita, di kepala kita dengan sopan. Terus udah gitu kalau misalkan prajurit bertemu dengan atasan gitu ya. Apakah kalau dia bertemu dengan atasan dia akan ngomong woi gitu? Hey, shalom gitu. Tentu perkataannya pun penuh dengan kesopanan. Pandangannya pun penuh dengan kesopanan. Cara hidupnya pun penuh dengan kesopanan. Kira-kira kalau ada yang lebih tua, dia akan panggil Kak, Mas. Ada yang lebih muda dipanggil? Ya, Dek ya, jangan sayang ya. Halo Dek. Kalau ada yang tidak baik sama kita harus ngapain? Kalau ada yang tidak baik, kita harus balas dengan sopan. Karena Kristus ya ada di seluruh diri kita. Ya kan zaman sekarang kan sangat mudah ya untuk menimbulkan yang namanya perselisihan. Nah, perselisihan itu gampang. Zaman sekarang tuh paling gampang berselisih. Karena apa? Orang kan punya tagline, lo baik sama gua? Oh ya. Terus kemudian makanya ada beberapa artis-artis bikin lagu apa yang Good Friend tuh punya lagu apa? Walau dicaci ku tetap baik. Ya ampun. Ya gitulah adalah lagunya. Nanti kalian cari sendirilah. Nah, jadi kita harus pikirkan apa yang sopan supaya apa? Kristus terlihat. Nah, perhatikan. Saya mau tanya sama semuanya. Kalau Anda pakai baju murah tapi tepat, akan kelihatan mahal atau tidak? Kalau Anda pakai baju mahal tapi Anda makainya salah, akan kelihatan murah atau tidak? Nah, kalau Anda mengenakan Kristus, tapi hidup tidak sopan, maka yang terlihat apa? Kalau Anda mengenakan Kristus, tapi ternyata Anda hidup dengan cara yang tidak sopan, maka yang terlihat apa? Kristus itu murah. Jadi mari, get ready. Kenakan Kristus dalam hidup kita. Artinya apa sekarang? Kalau Anda yang saat ini masih melakukan perbuatan jahat, kegelapan, dan perbuatan terang, mari bangun dari tidur. Anda harus tahu Anda hidup untuk siapa. Kita harus tahu kita hidup untuk siapa. Dan mari pikirkan ini di dalam seluruh hidup kita. Kalau kita bilang kita hidup untuk Kristus, mari hidup, kenakan Dia. Dan biar semua orang tahu kalau kita mengenakan Kristus di dalam keseharian kita. Seperti kalau baju-baju yang mahal, dia biasanya kasih logo-logonya, betul? Nah, seperti itu. Bagaimana orang tahu Anda mengenakan Kristus?
Karena selain perbuatannya tercermin, terlihat juga ada kata Kristus di sini. Coba pikir itu baik-baik. Dan semoga betul-betul ketika orang lain di luar sana melihat kita, betul-betul tertulis Kristus di dalam fashion kita, keseharian kita. Gila ya, Alkitab ya, yang dikulik tuh apa? Merawat tubuh. Ini yang sehari-hari aja, yang biasa-biasa aja. Yang normal-normal, hidup yang normal-normal aja. Meskipun kelihatannya Tuhan selalu melakukan hal yang besar, tapi ia ingin merapikan hal-hal yang kecil juga dalam hidup kita. Supaya kita betul-betul kekudusan itu bukan hanya terlihat yang besar, tapi dari hal-hal kecil di hidup kita juga. Mari, kenakan Kristus di hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah. Kami bersyukur karena kami boleh menikmatinya. Kami bersyukur karena kami boleh diajak untuk mengenakan Kristus. Maka Tuhan, untuk kami yang saat ini masih ada mengenakan hidup di dalam perbuatan di malam hari, maupun kami juga sekaligus melakukan perbuatan di siang hari, yang akhirnya membuat kami lelah, bosan, membuat kami tidak bersemangat, tidak berstamina. Maka tolong ampuni kami, dan biarlah kami Tuhan betul-betul memperbaikinya, sehingga kami adalah manusia yang betul-betul adalah manusia pagi hari yang mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk mengingatkan kami. Biarlah di dalam kami mengasihi sama kami mengenakan Kristus. Sehingga betul-betul Tuhan, yang ketika kami melakukan perbuatan kasih kepada orang lain, yang terlihat adalah Kristus yang kami kenakan di dalam seluruh hidup kami, di dalam seluruh tubuh kami Tuhan. Tuhan anugerahi kami dengan belas kasihan-Mu, agar kami menjadi berkat, agar kami bisa memproklamirkan Kristus tidak hanya di mulut, tapi juga di dalam hidup kami. Tolong ubah kami Tuhan, dan bantu kami untuk bisa mengerti dan memahami ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.